Hello, welcome to Sandi Warman channel. Before uh, we start the learning, I want to ask about you. How are you today? Okay, I hope you in good condition. Oke, jadi kita ketemu lagi di channel ini dalam acara sekarang adalah housekeeping class. Jadi ini ditunjukkan bagi kalian semua yang masih duduk di kelas 11 SMK Perhotelan. Ya, jadi pada pertemuan kali ini kita akan lanjut lagi pembelajaran yang sudah kita lakukan sebelumnya. Oke, bagi yang baru bergabung channel ini, jangan lupa klik subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, kita mulai saja pembelajaran kali ini. Oke, kemarin kita sudah belajar itu tentang bagian-bagian area umum hotel. Jadi pengenalan tentang apa itu area umum hotel, kemudian bagaimana ruang lingkup dari area umum hotel dari dari kemarin, dan inilah kelanjutan dari video yang kemarin. Oke, sedikit tes saja untuk ingat pelajaran yang kemarin. Jadi bagian-bagian area umum hotel itu ada dua, jadi ada bagian internalnya dan juga ada bagian eksternal. Nah, pada bagian internal ataupun bagian dalam dari area umum hotel itu ada area ruang masuk yang meliputi apa saja? Ya, kantor depan, pintu masuk, ruang masuk. Nah, kemudian juga ada lounge, yaitu adalah untuk duduk bagi guest ataupun tamu yang ada di hotel. Nah, kemudian ada koridor ataupun jalan penghubung di antara kamar-kamar yang ada di hotel tentunya. Nah, kemudian juga termasuk yang merupakan bagian internal dari area umum hotel adalah tangga, ya, kantor pimpinan, area karyawan, kemudian ada ruang pertemuan yang meliputi ruang untuk pesta, ya, kemudian juga ruang rapat atau meeting room. Nah, kemudian juga ada kantor untuk aktivitas bisnis yang kemudian dijelaskan juga bahwa hotel dalam spesifikasinya ada yang hotel kecil, menengah, dan besar. Nah, masing-masing memiliki fasilitas yang berbeda. Nah, beberapa hotel yang kelas menengah maupun kelas besar juga menyediakan fasilitas bagi seorang businessman, yaitu berupa ruangan khusus, yaitu adalah kantor untuk aktivitas bisnis bagi guest yang menginap di hotel. Oke, kemudian berikutnya pada area umum hotel itu di bagian eksternal atau bagian luarnya itu seperti ada kolam renang, ya, pusat kebugaran, ada juga ruang ganti, kemudian juga area untuk bermain bagi anak-anak. Nah, kemudian yang berikutnya ada serambi atas. Begitu pula ada daerah tambahan lainnya seperti misalnya ada ruang untuk istirahat dan juga tempat berjualan. Nah, itu juga yang disediakan di hotel. Oke, sebelum lanjut mungkin ada yang pernah melihat gambar screening, ya, untuk ini pernah ada yang lihat? Oke, inilah perkenalan awal. Ini merupakan salah satu alat ataupun cleaning equipment yang digunakan di hotel, yaitu namanya adalah public area attendant trolley chart. Ya, kalau ingat ya, ini namanya adalah public area attendant trolley chart. Ya, inilah sebuah trolley yang dapat menampung, ya, berbagai macam alat kebersihan ataupun cleaning equipment dan juga cleaning service yang nanti akan dibawa oleh seorang public area attendant, ya, ke tempat mereka untuk melakukan kegiatannya. Ya, jadi public area attendant trolley chart ini sangat penting sekali untuk memudahkan, ya, bagi seorang public area attendant untuk membawa peralatan dan juga bahan pentingnya sehingga dapat bekerja lebih efisien dan efektif. Oke, berikutnya kita akan lanjut lagi ke materi, yaitu adalah alat pembersih dan kegunaannya. Ya, dalam perhotelan, ya, seorang petugas di housekeeping tentunya harus mengenal, ya, beberapa hal, diantaranya istilah cleaning equipment dan juga istilah cleaning surface.
Nah, cleaning equipment itu apa? Cleaning equipment adalah alat-alat pembersih yang digunakan oleh petugas di housekeeping. Nah, kemudian juga kalau yang disebut dengan cleaning surface itu adalah temannya, yaitu adalah bahan pembersih yang digunakan dalam melakukan pembersihan di area umum hotel pada khususnya. Nah, kita menjelaskan apa saja sih yang termasuk dalam cleaning equipment ataupun alat pembersih yang digunakan oleh seorang public area attendant dalam melaksanakan aktivitasnya ataupun kegiatannya sehari-hari untuk menyelesaikan tugas-tugas yang harusnya dia lakukan. Oke, yang pertama ini namanya adalah carry caddy atau juga disebut dengan carry bucket, tapi lebih familiar disebut dengan carry caddy. Nah, carry caddy inilah sebuah kotak perlengkap pembersih ya, jadi kotak perlengkapan pembersih ya. Ini bukan alat untuk menyimpan perlengkapan dan bahan-bahan pembersih untuk keperluan room ataupun public area attendant yang sifatnya kecil ya, yang tentunya bisa ditampung pada carry caddy ini ya. Contoh kecilnya misalnya yang dapat ditampung pada carry caddy adalah hand broom, ada juga hand brush, toilet bowl brush ya, dan lain sebagainya yang sifatnya kecil-kecil. Oke, kemudian ada container bin ya, ini merupakan sebuah tong sampah ya, yang ciri khasnya adalah ada roda ya pada tong sampah ini, namanya container bin ya, sebuah tong yang digunakan untuk menyimpan ataupun menampung sampah-sampah yang dikumpulkan baik dari room maupun di public area ya, yang kemudian akhirnya akan dibawa ke tempat pembuangan ataupun diangkut mobil pengangkut sampah ya. Jadi kontainer bin inilah tempat untuk menampung sampah secara sementara yang ditampung ya, kemudian dibawa ke tempat pembuangan sampah ataupun mobil pengangkut sampah. Nah, kemudian berikutnya adalah interior clothes atau cleaning clothes ya. Ini adalah sejenis kain yang dapat digunakan untuk mengelap, mengeringkan furniture ya, keramik dan porselin dan benda-benda lain yang perlu di dusting ya. Jadi untuk mengelap meja, untuk mendusting meja, mendusting segala furniture dapat menggunakan interior clothes ini. Nah, selanjutnya ada jumbo pad ya, atau juga sering disebut dengan scrubber pad. Ini merupakan sejenis spons yang permukaannya kasar yang digunakan untuk membersihkan dinding kamar mandi yang dapat dijangkau dengan tangan. Nah, berikutnya ada pad scorer ya, dan juga ada ini ya, ada juga yang dinamakan dengan pad buired ya. Kalau pad scorer itulah sejenis spons yang terdiri dari dua bagian pada pegangan bertekstur halus, dan sebaliknya lapisan yang lainnya adalah kasar yang dapat digunakan untuk membersihkan dinding kamar mandi dan wastafel ataupun juga disebut dengan wash basin, yaitu menggunakan pad scorer. Nah, kemudian berikutnya ada pad buired. Nah, ini temannya ya, dimana pad buired inilah sejenis spons yang agak kasar yang disambung dengan stick ya, dan digunakan untuk membersihkan dinding kamar mandi yang tinggi yang tidak dapat dijangkau oleh tangan ataupun pada area-area tinggi yang tak terjangkau oleh tangan, maka dia menggunakan pad buired yang isinya dilengkapi dengan stick ataupun tongkat yang panjang. Oke, nah kalau misalnya kalian ya pernah jalan-jalan ke tempat umum baik itu hotel maupun di rumah sakit, pasti pernah melihat benda seperti ini ya. Ini disebut dengan danger notice atau juga sering diistilahkan sebagai wet caution ya. Jadi wet caution. Nah, fungsinya apa? Ya, danger notice atau wet caution ini itu adalah suatu alat yang digunakan untuk memberikan tanda peringatan supaya tamu ataupun guest atau siapapun yang lewat berhati-hati
ya, karena wet caution ini adalah tanda peringatan yang menandakan bahwa lantai itu licin. Ya, alat ini dipasang pada saat dilakukan pembersihan lantai, ya, cleaning the floor, perawatan lantai, atau pada saat mopping. Ya, jadi sebelum mopping, maka di ujung area yang tadi mopping itu terlebih dahulu dipasangkan dengan danger notice atau wet caution seperti ini. Oke, selanjutnya ini disebut dengan telescopic stick. Ya, fungsinya apa? Ya, stick itu adalah tongkat, ya, tongkat yang panjang. Nah, jadi telescopic stick ini adalah jenis stick ataupun tongkat yang dipergunakan untuk menyambung alat pembersih pada objek pembersihan yang tinggi atau yang tidak terjangkau oleh tangan. Ya, misalnya yang membersihkan area tembok yang tinggi ataupun dinding kamar mandi yang tinggi yang tentu tidak dapat dijangkau oleh tangan, maka dapat menggunakan bantuan dari telescopic stick ini. Ya, ada berbagai macam, ya, telescopic stick yang digunakan. Ada yang dapat dipanjang pendekkan dan ada juga yang bisa dibengkokkan sekaligus sehingga dapat mencapai area yang berliku di atas. Nah, berikutnya ini adalah washer shape atau juga disebut dengan windows washer. Window adalah jendela, washer artinya apa? Ya, washer adalah mencuci. Ya, sehingga window washer adalah pencuci jendela. Ya, sehingga dapat diartikan bahwa window washer ini adalah alat yang digunakan untuk membersihkan atau mencuci jendela atau kaca yang biasanya dapat disambungkan dengan tangkai atau tongkat atau juga disebut dengan telescopic tadi, ya, jika tidak dapat dijangkau dengan menggunakan tangan. Oke, selanjutnya ada disebut dengan window wiper. Sudah ada tahu apa fungsinya? Ya, window wiper ini adalah alat yang digunakan untuk membersihkan permukaan kaca dari air, debu maupun kotoran lain yang menempel pada kaca. Ya, jadi untuk menyeka air, untuk menyeka supplies, ya, contohnya misalnya glass cleaner yang disemprotkan pada area kaca itu dapat diseka dengan menggunakan window wiper ini. Oke, selanjutnya ada gun sprayer atau juga sering disebut dengan botol sprayer. Oke, dari bentuknya mungkin kalian sudah tahu fungsinya seperti apa. Ya, fungsi dari gun sprayer atau botol sprayer inilah alat untuk menyemprotkan cairan ataupun chemical, bahan pembersih pada objek yang dibersihkan. Ya, contohnya tadi ketika kita akan membersihkan suatu jendela, ya, chemicalnya itu disemprotkan ataupun di spraying dengan menggunakan botol sprayer ini. Oke, sekarang ini ada tahu? Ini bukan keong, ya. Ini namanya adalah blower. Ya, blower itu apa? Blower adalah alat pengering yang dipergunakan untuk mengeringkan karpet pada saat disampoing. Ya, yang biasanya mencuci karpet, tekniknya ada namanya shampooing, jadi memberikan sampo pada karpet. Nah, alat ini juga dapat digunakan untuk menyapu halaman. Ya, alat ini ketika digunakan itu akan mengeluarkan angin yang super kencang, sehingga ya karpet yang basah, yang berair itu bisa dikeringkan dengan menggunakan blower ini. Apalagi sampah-sampah yang ada di halaman, ya. Jadi dengan tenaganya yang begitu besar, dengan angin yang kencang, itu akan bisa dibersihkan. Oke, berikutnya ada namanya karpet ekstraktor. Nah, karpet ekstraktor inilah sebuah mesin yang digunakan untuk shampooing karpet. Ya, mesin ini di samping dapat mengeluarkan karpet shampoo ataupun mengeluarkan cairan shampoo dari karpet, juga dapat menghisap cairan yang sudah
kotor yang akan ditampung di dalam tabung sendiri. Berikutnya ada double bucket and trolley. Double bucket, ya bucket sama lantai itu adalah ember ya. Double bucket ini adalah dua ember yang ditaruh pada troli. Namanya double bucket and trolley. Nah, alat ini adalah untuk menampung air yang sudah dicampur dengan bahan pembersih maupun chemical yang belum digunakan untuk mopping. Jadi pencampuran dari chemical ini dengan air itu bisa kepada satu bucket ya. Kemudian hasil perasan dari mop itu ditampung pada bucket yang lainnya lagi ya, sehingga dengan secara logika pada double bucket ini ada dua warna, yaitu merah dan biru ya. Kalau yang biru berarti yang bersih, sedangkan yang merah yang kotor, tapi bisa digunakan sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, kemudian pada double bucket trolley ini ada satu filter ya, pemerasnya, sehingga ketika menggunakan double bucket trolley, seorang petugas public area attendant tidak perlu memeras mop dengan menggunakan tangan, tapi cukup dengan menggunakan filter yang ada pada troli tersebut. Nah, berikutnya ada floor maintenance mesin ya. Floor artinya apa? Lantai ya. Nah, sehingga floor maintenance mesin ini adalah mesin yang digunakan untuk perawatan lantai ya. Mesin ini dapat berfungsi sebagai brushing mesin ya, buffing mesin, scrubbing mesin, maupun sebagai polishing mesin, tergantung pada pad yang digunakan. Sehingga pad pada floor maintenance mesin ini dapat diganti-ganti sesuai dengan keperluan di area yang dibersihkan. Oke, selanjutnya ada dry foam extraction ya. Jadi dry foam extraction adalah sebuah mesin untuk mencuci karpet dengan sistem busa ya, tanpa dibilas lagi, dan sisa busa yang sudah kotor akan langsung terserap ataupun dihisap ke dalam mesin ini. Itulah fungsi dari dry foam extraction. Nah, selanjutnya ada pour wall ya. Kalau dilihat ya, di sini ada tempat untuk memegang dengan tangan ya. Wall itu apa tadi ya? Wall adalah dinding, berarti power wall adalah sebuah mesin yang digunakan untuk membersihkan tembok ataupun dinding dengan cara mencuci menggunakan sistem busa. Nah, selanjutnya ada upholstery extraction yang bisa lihat di gambar ya. Di sini ada sofa ya yang dicuci dengan menggunakan alat, namanya adalah upholstery extraction. Ya, jadi upholstery extraction adalah mesin untuk mencuci sofa dengan sistem busa ya. Busanya dikeluarkan untuk mencuci sofa, kemudian setelah itu diserap kembali dengan mesin ini. Nah, kemudian berikutnya ada disebut dengan wet and dry vacuum ya. Inilah sebuah mesin untuk membersihkan lantai karpet khususnya, dan alat untuk membersihkan baik itu debu pada lantai atau karpet dan juga air yang menggenang pada lantai atau karpet ya, sehingga ini disebut dengan wet and dry. Wet basah, dry kering ya. Jadi bisa digunakan pada area yang basah, dapat juga digunakan pada area yang kering. Nah, kemudian ini yang biasa digunakan ya, ini namanya adalah hand and brush ya. Hand tangan, brush artinya adalah ya sikat ya. Jadi sikat yang digunakan dengan menggunakan tangan. Nah, fungsinya apa? Hand brush ini berfungsi untuk menggosok kotoran dan noda-noda pada lantai maupun tembok ya. Ini diaplikasikan pada area dengan noda yang membandel. Ini menggunakan hand brush. Nah, kemudian ada yang disebut dengan sailing brush and broom ya. Brush broom satu ya, ada satu yang panjang atau tadi namanya sailing broom. Nah, kemudian yang ini bentuknya bulat yang kepalanya singkat adalah sailing brush. Fungsinya sama, fungsi sama untuk membersihkan langit-langit
ya, baik dari kotoran maupun dari rumah laba-laba ya, dengan menggunakan sharing brush and broom seperti ini. Nah, kemudian ada ini ya, ini namanya adalah brush and long stick ya. Nah, supaya adik-adik tidak jongkok ya dalam membersihkan lantai, dapat menggunakan ini, namanya brush and long stick ya, sikat lantai dengan menggunakan stick yang panjang ya. Nah, ini selain di floor juga dapat diaplikasikan pada dinding ya. Jadi brush and long stick adalah alat yang digunakan untuk mengganggu kotoran yang melekat pada lantai yang kering dan basah, atau dapat juga untuk menyapu lantai dengan tangkai yang panjang ya. Jadi adik-adik ketika nanti bekerja sebagai seorang public area Anda, pekerjaannya akan dimudahkan dengan berbagai alat ini. Nah, ini yang tidak asing lagi, namanya file atau sering ya, mungkin kalian sebut sebagai ember ya. Ini namanya file. Maksudnya apa? Pasti untuk menampung air dan larutan bahan bersih ya. Jadi chemical dan sebagainya itu bisa dilarutkan pada file ya, diisi air, kemudian diisi bahan pembersih dan dilarutkan. Itulah fungsi file. Oke. Selanjutnya ada toilet bowl and brush, yang mungkin benda ini tidak asing lagi ya. Secara simpelnya ini disebut dengan sikat WC ya, toilet bowl brush. Jadi sikat untuk membersihkan lubang WC ya, lubang toilet ya, sehingga toilet bowl and brush ini adalah alat ataupun sikat yang dipergunakan untuk membersihkan bagian dalam toilet. Jadi menggunakan toilet bowl and brush, jangan salah pemakaian ya. Berikutnya ada kereta roda atau juga disebut dengan public area attendant trolley car ya. Ini seperti sudah dijelaskan di awal tadi, adalah kereta yang digunakan untuk mengangkut ataupun menyimpan perlengkapan public area untuk memudahkan pekerjaan bagi public area attendant sehari-hari ya, baik itu chemical ya, cleaning supplies ataupun cleaning equipment, itu bisa ditempatkan pada public area trolley car ini. Yang berikutnya ada lobby duster. Ini mungkin tidak asing lagi kalian lihat di, kalau misalnya pernah jalan-jalan ke rumah sakit, ada petugas yang menggunakan ya lapel seperti ini, namanya lobby duster ya. Kalau di hotel di area lobby sudah pasti akan menggunakan lobby duster. Ini alat yang sangat simpel digunakan dan cepat untuk membersihkan debu ya. Jadi lobby duster adalah alat yang dipakai untuk menjebak debu pada lantai atau area yang luas seperti lobby, supermarket dan lain sebagainya ya, untuk menyederhanakan pekerjaan. Jadi cukup menggunakan lobby duster sehingga cepat dalam bekerja. Kemudian berikutnya ada floor squeeze ya. Jadi ada window squeeze, ada floor squeeze. Kalau window squeeze untuk jendela, kalau floor squeeze adalah alat untuk menyedot air ya, ataupun menarik permukaan lantai yang tergenang dengan air. Itu bisa menggunakan floor squeeze. Oke, berikutnya ada sarung tangan atau hand gloves ya, apalagi dalam situasi sekarang ya, adanya penyebaran virus corona, tentu kita tidak dapat terlepas dari alat perlindungan diri yang perlu kita gunakan sebagai seorang petugas public area Anda untuk menjaga diri kita dan juga menjaga case yang ada di kita. Jadi perlu menggunakan sarung tangan maupun gloves ya. Penggunaan zat-zat kimia ataupun zat-zat yang dapat membuat iritasi pernafasan ketika kita bekerja di housekeeping ya, sudah pasti kita harus menggunakan pengaman pada tangan kita ya. Sehingga hand gloves atau sarung tangan ini adalah alat yang masuk pada kelompok protektif
perlindungan untuk melindungi, ya, dipakai untuk melindungi tangan dari bahan-bahan kimia. Ya, contoh misalnya ada bahan kimia yang digunakan untuk di toilet bowl dan keras. Ya, untuk mengamankan tangan kita dari iritasi, maka wajib hukumnya menggunakan hand gloves ini. Oke, selanjutnya ada dustpan and broom. Ya, kalau istilah Indonesia-nya dustpan adalah serok, broom adalah pasti sapu. Nah, dustpan and broom ini adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, ya, seperti cintanya Romeo dan Juliet. Jadi keduanya adalah satu, harus digunakan bersamaan. Itulah dustpan and broom. Jadi dustpan and broom ini adalah alat untuk mengangkat atau mengumpulkan debu dan sampah, ya, dan juga alat untuk membersihkan lantai dari sampah atau kotoran basah maupun kering yang sifatnya lepas atau tidak menempel pada permukaan lantai, seperti sampah yang dapat diterbangkan oleh angin, ya, yang tidak melekat pada lantai. Itu bisa menggunakan broom and dustpan. Nah, berikutnya ada floor machine, ya, floor machine pad and brush. Nah, ini perlengkapan tadi yang ketika misalnya kita menggunakan floor maintenance machine, maka perlu dilengkapi dengan floor machine pad and brush ini. Inilah alat yang dapat digunakan jika dipasangkan dengan floor maintenance machine. Alat ini dapat digunakan untuk scraping, polishing, buffing, dan scrubbing. Oke, selanjutnya itu tadi beberapa contoh, ya, cleaning equipment atau alat pembersih yang digunakan oleh public area attendant, ya, dalam melaksanakan tugasnya di public area. Nah, dari berbagai alat pembersih tadi atau cleaning equipment tadi, maka ada klasifikasi ataupun penggolongan dari cleaning equipment tersebut yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Oke, kelompok pertama ada kelompok broom and brush, ya, kelompok sapu dan sikat. Dan yang kedua ada kelompok kontainer ataupun kelompok pengangkut, ya. Yang ketiga ada kelompok linen, itu kelompok kain. Nah, selanjutnya ada kelompok mekanikal atau makinal atau kelompok mesin. Nah, selanjutnya ada kelompok protective and, ya, kelompok protective and supporting. Jadi kelompok perlindungan diri, ya, alat pelindung diri dan juga alat pendukung, ya. Dan terakhir ada kelompok order dan lain-lainnya, ya. Inilah penggolongan atau klasifikasi dari cleaning equipment ini yang nanti akan Pak jelaskan kembali, ya, secara lebih lengkap pada video berikutnya, ya. Sehingga agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini, silahkan di subscribe dulu, jangan lupa pencet loncengnya, ya, agar secara otomatis nanti ada pemberitahuan ke perangkat kalian. Oke, kira-kira sampai di sana penjelasan yang bisa Pak berikan pada kalian pada kesempatan ini. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian terkait dengan apa yang sudah Pak bahas tadi, maka sekarang kita akan lanjut ke sesi evaluasi pembelajaran. Ya, siapkan buku dan sebagainya untuk mencatat soal-soal yang Pak berikan, dan nanti jawabannya bisa kalian kirimkan melalui aplikasi yang sudah digunakan. Oke, pertanyaannya, tolong perhatikan, ini pertanyaannya. Yang pertama, ya, silakan jelaskan kembali bagian-bagian area umum hotel yang termasuk eksternal. Nah, kalau pertemuan sebelumnya yang pertanyaan adalah bagian internalnya, yang sekarang adalah bagian-bagian area umum hotel yang termasuk eksternal. Paham? Oke, yang kedua, silakan sebutkan 5 contoh cleaning equipment yang digunakan untuk membersihkan public area serta jelaskan fungsinya. Ya,
Sebutkan 5 contoh cleaning equipment yang digunakan untuk membersihkan public area dan jelaskan juga fungsinya masing-masing. Selanjutnya, nomor 3, sebutkan 6 jenis pengelompokan cleaning equipment. Ya, hanya menyebutkan saja 6 jenis pengelompokan cleaning equipment. Oke, sudah bisa dipahami? Oke, kalau sudah, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis, dan jangan lupa subscribe ya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you and see you again. Mantap.